Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Masih berbincang bersama Ibu Sita Kamdani, Wakil Ketua Umum KADI Indonesia, masih membahas mengenai update dari vaksinasi gotong royong. Bu Sinta, bagaimana koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 terkait dengan vaksinasi gotong royong ini? Ya, jadi memang saat ini Kemenko Perekonomian juga melakukan koordinasi ya dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kadin, karena memang saat ini kan Kemenkes belum mengeluarkan juknis pelaksanaannya. Jadi ini yang masih digodok kelihatannya dan akan segera dikeluarkan supaya memperjelas dari segi mekanisme mulai dari penyediaan sampai dengan nantinya proses vaksinasinya gitu ya, jadi sampai post vaccination juga. Jadi ini semua nanti kita menunggu juga juknisnya dan itu semua dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Nah untuk Satgas khususnya juga mereka tentu saja memonitor juga ya dari segi penyiapan vaksin dari Bio Farma, kemudian juga dari target ya kira-kira berapa target peserta untuk gotong royong gitu. Jadi saat ini kelihatannya angka yang disebutkan sekitar 20 juta peserta ya untuk yang gotong royong, dan ini akan bisa membantu dari total 181,5 juta yang harus divaksinasi oleh pemerintah gitu. Jadi ini itu nanti semua itu sudah dikoordinasikan, dan yang paling penting adalah memang nantinya ada satu data pemerintah. Jadi biarpun itu gotong royong, biarpun itu yang gratis, itu semua nanti memakai sistem satu data pemerintah. Itu yang paling penting, supaya tidak ada overlap, tidak ada orang yang bisa ikut vaksin gratis tapi ikut vaksin gotong royong juga gitu ya. Jadi semua itu nanti diintegrasikan di dalam satu data. Saya rasa itu yang kunci, yang penting. Baik, targetnya 20 juta penerima vaksin, tapi sekarang kemudian yang terdaftar adalah sekitar 8,6 juta orang sasaran vaksinasi untuk gotong royong ya, Bu Sinta. 8,6 juta itu hanya yang swasta ya. Oh, baik. Ini kan 20 termasuk yang BUMN juga, dan BUMN itu melalui Bio Farma. Jadi kami belum tahu yang Bio Farma itu berapa, karena itu melalui Bio Farma, dan ini belum kita buka lagi. Jadi saya rasa 20 juta itu mestinya akan dengan mudah bisa dicapai sih. Baik. Terkait dengan tadi kita sudah berbincang mengenai Fasiankes swasta yang kemudian ini akan ditugaskan lah untuk pelaksanaan dari vaksinasi gotong royong yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana dengan tenaga medisnya, Bu Sinta? Koordinasi yang juga dilakukan dengan Satgas COVID-19 ataupun mungkin dengan Fasiankes seperti apa? Ya, jadi kalau Fasiankes itu kan termasuk tenaga medis di dalamnya ya, tenaga vaksinatornya. Tadi yang saya sudah katakan, itu ada persyaratannya, tenaga vaksinator itu harus ada sertifikat dan lain-lain. Itu semua diurus oleh pihak pemerintah dan Bio Farma gitu. Jadi tugas kami hanya mendata Fasiankes swasta yang berminat, kemudian kita serahkan kepada Kemenkes dan Bio Farma untuk kemudian mereka bisa memverifikasi bagaimana caranya bahwa Fasiankes mana yang bisa sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Nah, apakah kemudian nanti ada tenaga kesehatan yang perlu ada pelatihan dulu atau bagaimana untuk vaksinasi? Nah, itu nanti dikoordinasikan tentu saja oleh pemerintah gitu. Jadi kalau saya lihat di sini sebenarnya yang pasti niatan ya, jadi minat daripada Fasiankes swasta sangat besar gitu. Cuman memang mereka harus mengikuti, dan ini juga termasuk daripada klinik-klinik mandiri yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan besar itu kadang-kadang punya klinik sendiri gitu. Tapi apakah itu bisa memenuhi persyaratan? Nah ini yang harus nanti diverifikasi oleh pemerintah. Baik.